Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini bagi kita semua. Mari kita akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mencari hadirat Tuhan, kita berdoa. Kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Ini kami bersama dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya urapan-Mu bagi mereka semua, bahkan handphone yang mereka pakai untuk mengikuti ibadah ini, biarlah Engkau yang akan mengurapi. Bahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, bahkan ketika mereka membagikan kepada teman-teman lain, ataupun ketika mereka mengajak nonton bareng teman-teman yang lainnya, mereka semuanya juga mendapatkan urapan yang sama. Jaringan internet biarlah Kau berkati Tuhan, bahkan lampu PLN yang ada di Santani Jayapura Kau berkati. Segala pekerjaan setan iblis jahat mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dari awal bersama-sama, haleluya. Surga katai merising, katai bowo mea mea, iminohi emambe uduya, nawana surga mahikai merising pam to nama, jauh irato surga serui saudaraku, biar kita nyanyikan bersama-sama, haleluya. Surga katai merising, katai boyo wea mea, imenohi emambe uduya, nawana surga mahika pam to nama, jauh irato surga
dari bahasa Indonesia. Haleluya. Surga tempat yang tenang, tempat yang Dia janjikan. Ku tinggal menunggu merindunya. Di sana tempat yang senang, senang kekal selamanya. Ku pergi ke surga yang tenang. Sekali lagi katakan haleluya. Surga tempat yang tenang, tempat yang Dia janjikan. Ku tinggal menunggu merindunya. Di sana tempat yang senang, senang kekal selamanya. Ku pergi ke surga yang tenang. Tempat yang tenang, tempat yang tenang, tempat yang tenang kekal selamanya. Tempat yang tenang, tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Tempat yang tenang, tempat yang tenang, tempat yang tenang kekal selamanya. Tempat yang tenang, tempat yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Ku pergi ke surga yang tenang. Haleluya. Surga adalah kerinduan kita bersama. Dan saya percaya semuanya kita akan menerima mahkota kemuliaan, yaitu surga yang kekal. Kita ganti pujian kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya.
terbukti kuasanya yang menjaga kita, memelihara kita, memberikan perlindungan bagi kita. Dia bangkit, mengasihi, dan menyayangi kita. Haleluya. Kita masih menaikkan pujian bagi Tuhan. tahu Tuhan Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Dia ada dan terus ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Bahkan dia ada di segala musim.
apapun yang sedang kita alami, baik itu suka maupun duka, Dia ada bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Adalah waktu yang terbaik, yang walaupun menurut ukuran manusia sangat tidak terbaik, tetapi tetap waktunya Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Dan segala sesuatu yang terjadi, apapun itu, atas seizin Tuhan untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Haleluya. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku.
kami. Lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu. Naungi kami di bawah tembok sayap-Mu Tuhan. Bawa kami semakin dekat lagi kepadamu. Biar kami rasakan jamahan-Mu, biar kami rasakan lawatan-Mu. Bawa kami semakin dalam, di dalam hadirat-Mu, di dalam urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya urapan-Mu, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan suasana surgawi ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya.
kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala puji syukur, bagimu segala hormat, dan bagimulah kejayaan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat suasana surgawi yang ada bagi kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengurapi kami semuanya, dan Roh Kudus Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya semuanya kita bersuka cita oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa buat kita semuanya. Saya percaya penyertaan Tuhan bagi saudaraku, pertolongannya itu ajaib buat saudaraku. Itu sebabnya pada malam hari ini saudaraku masih ada untuk ikut bersama-sama di dalam ibadah ini. Bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi itu oleh karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 9 sampai dengan 13. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan yang kita baca malam ini adalah tentang perayaan Pondok Daun. Hari raya di mana mereka menghapus segala hutang, artinya adalah dosa. Dan perayaan Pondok Daun ini dirayakan 7 tahun sekali oleh bangsa Israel, yang mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir dan mereka sudah sampai di Kanaan. Nah, 10 hukum Taurat yang ditulis oleh Musa di Gunung Sinai, dan oleh Musa sebelum dia meninggal, dia telah membagikan itu kepada para imam-imam. Supaya kelak setiap 7 tahun sekali di dalam perayaan Pondok Daun itu, hari besar umat Israel itu, mereka harus membacakan itu. Supaya semua orang yang ada di sana
baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, orang tua, anak-anak, orang asing ataupun orang pendatang, mendengar tentang 10 hukum Taurat ini. Supaya mereka belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Supaya mereka belajar mengenal pribadinya Allah, maunya Allah. Dan supaya anak cucu mereka dan mereka sendiri pun menjadi orang yang takut akan Tuhan. Atas perintah Allah kepada Musa dan disampaikan oleh Musa kepada para imam, orang-orang Lewi, orang-orang Israel yang ada di sana, artinya Allah sedang membuat suatu peraturan atau mendisiplinkan umat Israel. Perlu ada pendisiplinan, supaya disiplin, ada waktu untuk Tuhan. Saudaraku, kita sendiri pun perlu mendisiplinkan diri kita. Perlu kita mendisiplinkan diri kita. Bukan hanya mendisiplinkan kesehatan jasmani. Kita kan mendisiplinkan diri ini, contohnya lah seperti kita mematuhi peraturan protokol atau protokol kesehatan. Bukan lagi 3M, tetapi sudah 5M ya. Menjaga memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, apa lagi? Tidak, ada 5 itu. Supaya tidak menghadiri tempat-tempat pertemuan-pertemuan yang ramai. Ya toh, ada 5 yang harus diperhatikan protokol kesehatan ini, saudaraku. Nah, itu untuk mendisiplinkan diri kita, membiasakan diri kita untuk menjaga kesehatan. Cuci tangan, ya toh? Nah, mendisiplinkan rohani kita itu juga sangat penting, saudaraku. Pagi-pagi sebelum beraktivitas kita harus duduk di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, baca Alkitab. Lalu pergi bekerja. Mungkin engkau seorang usahawan atau mungkin seorang pegawai di kantor. Lalu ada jam istirahat. Jam istirahat itu pakai untuk baca 1 ayat saja firman Tuhan. Habis itu malam hari sebelum tidur, sebelum istirahat, bersama dengan keluarga, duduk di kaki Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari, lalu berdoa. Didisiplinkan, saudaraku. Nah, kenapa? Supaya generasi penerus sekarang ini tidak lagi menjadi generasi yang terkontaminasi dengan limbah dunia. Karena kalau kita mau melihat keadaan umat Tuhan sekarang ini, sudah begitu banyak terkontaminasi dengan limbah dunia, yang membuat rohani mereka itu menjadi tercemar, ikut-ikutan di dalam melakukan kesalahan. Orang lain memaki, dia memaki. Orang lain menghujat, dia menghujat. Orang lain membunuh, dia membunuh. Orang lain melakukan kejahatan, dia ikut melakukan kejahatan. Ini limbah dunia yang merusak rohani anak-anak Tuhan, yang merusak karakter, yang merusak masa depan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya firman Allah ini bukan berlaku hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi berlaku untuk kita sebagai orang tua. Perhatikan anak-anakmu, jangan sampai mereka itu terkontaminasi dengan limbah dunia ini. Lihat pergaulan mereka seperti apa. Lihat persahabatan mereka dengan siapa. Perhatikan buku-buku yang mereka baca. Perhatikan film-film yang mereka suka. Perhatikan semuanya. Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan limbah dunia ini. Saudaraku, kita nggak usah bersungut-sungut dengan keadaan sekarang. Kenapa saya katakan nggak usah bersungut-sungut? Dulu waktu belum ada corona ini, semua manusia itu bebas mau melakukan apa saja. Dia punya suka-suka mau pergi kemana.
Mau gonta-ganti pasangan, dia suka-suka. Mau pergi kemana, dia punya suka-suka. Kapan saja. Dan Tuhan kembali menertibkan, membawa kita kepada kehidupan perjanjian lama. Bukan hanya kesehatan jasmani, tetapi kesehatan rohani pun harus kita perhatikan. Kita yang masih belum tercemar dengan limbah dunia rohaninya, mari ajarkan firman Allah yang murni. Sampaikan firman Allah yang murni kepada mereka semua, kepada anak cucumu. Sampaikan firman Allah yang murni itu. Jangan diselewengkan, jangan dimanipulasi itu firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Firman Allah yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah firman Allah yang sebenarnya itu mendayu-dayu? Apakah firman Allah yang sebenarnya itu tentang teologi berkat saja, teologi kemakmuran saja, teologi keberhasilan saja? Tidak, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang keempat ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, ini firman Allah. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang dia tebas siapa lebih dahulu? Yang menyampaikan itu. Yang kena, yang diberkati lebih dulu adalah yang menyampaikan itu. Baru dia menebas kepada orang yang ada di sekitarnya. Firman Allah itu hidup. Dia akan menciptakan apa yang kita perkatakan. Perkataan itu hidup, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudaraku berdoa, perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menciptakan. Contohnya, Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Hari ini kami datang meminta kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami membutuhkan kesehatan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus firman-Mu berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini kami mengetuk pintu sorga lewat doa kami Tuhan. Nah itu. Jadi perkatakan firman Allah karena dia itu hidup, saudaraku. Firman Allah itu hidup. Dia akan menciptakan. Begitu kita ucapkan, dia langsung bekerja. Firman-Mu berkata di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Perkatakan, saudaraku. Terus seperti itu. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bayangkan, saudaraku, firman Tuhan itu ekstrim. Menegur, mendidik, menasihati. Memberitahukan di mana kita punya kesalahan.
Firman Allah itu menelanjangi bagaimana caranya iblis bekerja. Jadi kalau saudaraku mendengarkan firman Tuhan yang sedikit tajam, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau firman Allah itu pas, sesuai dengan keadaanmu, sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan hatimu, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Dengarkan saja, izinkan saja Roh Kudus yang bekerja, maka Dia akan merubah segala apa yang tidak berkenan dalam diri kita ini, supaya kita tidak terkontaminasi dengan limbah dosa, limbah yang ada di dunia ini. Katakan amin di setiap firman Tuhan yang saudaraku dengar. Jangan terbuai dengan firman Tuhan yang merayu saudaraku. Ya, jangan terbuai dengan puji-pujian. Sebab firman Allah juga berkata pujian adalah awal dari kejatuhan. Jadi apabila saudaraku menjadi besar kepala ketika dipuji, ketika saudaraku dipuji langsung menjadi sombong, membusungkan dada, hati-hati saja. Apalagi yang namanya melayani Tuhan ini, hati-hati saja. Seorang pemimpin pujian atau worship leaders, seorang pengkhotbah, seorang pemain musik, itu hati-hati. Yang sering kali jatuh dalam dosa adalah pengkhotbah, worship leaders, dan pemain musik. Ini bahaya. Jatuh dalam dosa apa? Kesombongan. Itu yang paling utama. Karena dia paling depan. Dipuji. Oh, main musiknya luar biasa. Oh, suaranya sebagai worship leaders mantap. Oh, khotbahnya dahsyat, luar biasa. Hati-hati. Hati-hati dengan pujian, saudaraku. Dalam hal apa saudaraku dipuji? Langsung katakan, pujian itu hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dan hanya Dia yang layak untuk terima pujian itu. Saudaraku, firman Allah tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Teruslah sampaikan firman Allah ini kepada keturunanmu, kepada saudara-saudaramu, kepada siapa saja. Teruslah sampaikan firman Allah. Generasi penerusmu, teruslah sampaikan firman Allah. Disiplinkan mereka sebagaimana Allah mendisiplinkan umat Israel, yaitu kita. Bukankah setiap hari Minggu, bukan lagi 7 tahun sekali, tetapi setiap hari Minggu, bahkan juga kembali kepada perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Rasul, setiap malam, Kisah Rasul pasal 2. Setiap malam membahas firman Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghargai hadirat Tuhan, menghormati nama Tuhan. Supaya rohani kita tidak tercemar dengan limbah dunia ini. Mari. Jangan hanya protokol kesehatan jasmani yang kita perhatikan, kita lakukan, tetapi protokol kesehatan rohani kita ini pun juga harus kita kerjakan. Sehingga dua-duanya sehat. Tubuh jasmani sehat, tubuh rohani kita pun juga sehat. Dan sorga menjadi bagian kita. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan.
manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Rohaninya tercemar dengan limbah dosa dunia ini. Mari memohon kepada Tuhan, mewakili negara kita ini di hadapan Tuhan. Dan engkau yang masih takut akan Tuhan, rohanimu masih sehat, mari sampaikan firman Tuhan yang benar bagi generasimu, bagi anak-anak cucumu, bagi saudara-saudaramu, bagi keluargamu, bagi siapa saja. Teruslah mencari hadirat Tuhan. Teruslah membaca, merenungkan firman Allah. Agar pencobaan yang lebih berat tahun 2021, kita dilindungi Tuhan dan selamat dari semuanya itu. Kalau dulu-dulunya COVID itu sangat jauh dari kita, tetapi tahun 2021 COVID itu seolah-olah sangat dekat, bahkan seolah-olah seperti kita sedang mengikuti arisan. Nomor berapa dan siapa yang akan mendapatkan warisan? Seolah-olah seperti itu COVID hari ini, di dalam tahun 2021 ini, semakin banyak yang terpapar. Semuanya itu oleh karena manusia tidak mau bertobat, tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh, malah semakin banyak menghujat Tuhan. Sebab apa? Sebab rohani mereka terkena dengan limbah dosa dunia ini. Maka mari tetap jaga, lakukan protokol kesehatan jasmani maupun rohani. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Yesus Allah yang maha mengetahui. Engkau mengetahui keadaan negara kami ini seperti apa. Engkau yang mengetahui umat ciptaanmu seperti apa. Tetapi kami semua mewakili semua umatmu, semua kami anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, mewakili negara kami tercinta Indonesia. Kami mohon pengampunanmu yang begitu banyak melakukan kejahatan mengatasnamakan Engkau.
sudah tidak lagi benar-benar mencari Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni bangsa ini, ampuni umat-Mu. Ampuni Tuhan. Dengan adanya COVID ini, Engkau menunjukkan bahwa Engkau Yesus Allah yang tidak mau dipermainkan nama-Mu. Dengan adanya COVID ini Tuhan, supaya kami umat-Mu semakin dekat kepada Engkau, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Seolah-olah kematian itu sangat dekat kepada kami umat-Mu saat sekarang ini. Dengan adanya COVID ini, tetapi ini satu lampu peringatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami bertobat, untuk kami takut akan Engkau. Sebab itu lawatlah negeri kami, lawat bangsa kami, lawat umat ciptaan-Mu, lawat gereja-Mu. Kasihani Tuhan. Biarlah Engkau utus malaikat-Mu untuk menjaga semua umat-Mu. Lindungi bangsa kami ini, lindungi umat-Mu Tuhan. Selamatkan Bapa, sebagaimana firman-Mu berkata yang Kau kehendaki dalam pertobatan anak-anak-Mu, supaya di mana Engkau berada maka anak-anak-Mu juga berada di sana. Maka genapilah firman-Mu, jamah semua umat-Mu, buatlah hati mereka berubah, bertobat. Sebab Engkau yang menciptakan umat-Mu, maka Engkau sendiri yang mengetahui bagaimana caranya membuat umat-Mu bertobat. Engkau lihat begitu banyak umat-Mu yang terpapar dengan COVID ini. Berapa banyak di antara mereka yang sedang berjuang melawan maut di ruang isolasi. Mari Engkau menghampiri mereka Tuhan. Engkau menjamah. Bahkan kami berdoa untuk Pak Tri. Dia adalah hamba-Mu, sedang di ruang isolasi di rumah sakit di Makassar. Dia adalah gembala-Mu Tuhan. Engkau menghampirinya dan Engkau mengangkat semua COVID yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, bahkan yang sudah merusak paru-parunya. Darah-Mu Kristus yang membasuh dan memberikan kesembuhan bagi dia. Demikian juga kami berdoa untuk Dr. Wendy yang ada di Solo, yang juga terpapar dengan COVID ini. Kami percaya kuasa darah-Mu yang membasuh seluruh tubuhnya, dan oleh kuasa bilur-Mu yang memberikan kesembuhan. Demikian juga dengan Roberto yang ada di Jakarta, kami percaya darah-Mu juga membasuhnya, membersihkan dari semua virus itu, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan sembuh. Masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Mungkin di antara anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, ada yang terpapar dengan COVID, bahkan juga keluarga mereka. Engkau menjamah, Engkau membasuh dengan darah-Mu, sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memagari, membentengi dengan malaikat-Mu. Teruslah Roh Kudus ada bersama-sama dengannya. Teruslah Engkau memberkati kesehatannya. Teruslah dan teruslah. Bersama dengan para menterinya, bersama dengan Kapolri TNI, untuk memimpin, memajukan negara kami Indonesia ini. Tolong Tuhan Yesus berikan kedamaian, kerukunan, keharmonisan bagi semua umat ciptaan-Mu di negara kami ini. Tidak ada pemecah belah, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti pada live ini, kami percaya Engkau memberkati. Jadikan aku Tuhan
menyertai ibadah kami pada malam hari ini. Engkau juga terus mengurapi kami yang sudah melayani malam hari ini. Teruslah malaikat-Mu ada menjaga, memanggari, membentengi kami. Dan teruslah darah-Mu Kristus membungkus kami, baik hamba bersama dengan Rosulita lainnya. Lindungi kami dari serangan balik kuasa gelap. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan berkatilah semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Kami akan akhiri ibadah ini, kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa saudaraku bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya atau kepada teman-teman Facebook saudaraku supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Shalom.